Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus Keluarga Masa Depan Cerah, Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kemudahan Swapen Perkebunan. Jumat 27 Maret 2026, kita ada karena anugerah Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya tetap mengajak, mari kita sama-sama datang, mencari wajah Tuhan, kita tinggikan Dia, agungkan Dia, Raja di atas segala-galanya. Sebelum kita melangkah jauh pada hari ini dan sepanjang hari ini, di dalam semua aktivitas kita, mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita datang bermazmur kepada Raja kita. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Mazmur pasal 52 ayat 11. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, biarlah pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Sikap memulai dan mengakhiri dengan baik. Sekali lagi, sikap memulai dan mengakhiri dengan baik. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati, saya percaya pagi hari ini kita semangat. Lepaskan semua pikiran-pikiran kita yang negatif, lepaskan semua pikiran-pikiran yang menuding kita, dan percaya kita memperoleh kesehatan, kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Dan mari kita berjalan, bergerak dengan pikiran Kristus, sehingga apapun yang kita kerjakan, Tuhan yang dipermuliakan. Ingat, Tuhan yang dipermuliakan. Jangan sekali-kali kita berpikir yang negatif. Jangan sekali-kali kita membatasi pikiran Kristus yang besar dengan pikiran kita yang sempit. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bukan hanya bagaimana kita memulainya,
namun bagaimana kita mengakhiri apa yang telah dimulai tersebut, yang akan menentukan kualitas dari kehidupan kita. Sebagai contoh adalah hidup berumah tangga. Yang terpenting bukan hanya bagaimana orang memulainya, namun bagaimana orang merawat rumah tangga itu sampai kepada akhirnya. Bapak Ibu, mungkin yang saya ingatkan, seringkali kita melakukan sesuatu, kita tidak melakukan dengan memiliki tujuan yang benar. Adakala kita melakukan hanya karena emosional, karena hanya mengikut-ikut orang, dan kita tidak tahu tujuannya, visinya. Sehingga itulah yang membuat seringkali rumah tangga kita berantakan. Ataupun pelayanan-pelayanan kita berantakan. Sebab kita tidak mengenal, tidak tahu tujuannya, visinya. Nah, oleh sebab itu biarlah pagi hari ini, Bapak Ibu saya ingatkan, mari kita sama-sama koreksi diri kita. Bagaimana kita memulai dan bagaimana kita mengakhirinya. Saya percaya kalau kita menangkap, kalau kita mengerti visi atau tujuan, di saat kita memulai sesuatu kita bertanya, meminta kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan memberikan itu kepada kita, maka saya percaya kita akan melakukan dengan baik. Bahkan ingat, Tuhan akan bertanggung jawab dengan apa yang kita minta daripadanya kalau kita sungguh melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu saudara-saudaraku, namun bagaimana orang merawat rumah tangga itu sampai kepada akhirnya, walaupun suatu rumah tangga diawali dengan pesta pernikahan yang meriah, namun tidak dengan sendirinya, rumah tangga itu akan berakhir dengan indah. Fakta ya. Banyak orang memulai satu rumah tangga dengan pesta pora yang wow, luar biasa. Tapi baru berjalan 1-2 bulan bisa cerai, bisa hancur, berantakan. Kenapa? Karena tidak punya tujuan yang pasti, tidak mengerti tujuannya. Nah, mari kita perhatikan hal ini ya. Diperlukan upaya untuk memelihara apa yang telah dimulai tadi agar supaya berakhir dengan gemilang. Baru dengan demikianlah rumah tangga tersebut dapat dipandang sebagai suatu rumah tangga yang berbahagia. Ingat, kita harus tahu tujuannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sikap memulai dan mengakhiri dengan baik itulah yang diteladankan Rasul Paulus di dalam hidupnya. Kita perhatikan Rasul Paulus mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Apa yang harus ia kerjakan, dia paham benar. Sehingga dia melakukan awal dengan baik dan mengakhiri juga dengan baik. Karena dia memahami, dia mengerti tujuan panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Bagaimana saudara dan saya pagi hari ini? Kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 4. Paulus menggambarkan kehidupannya sebagai seorang yang sedang mengikuti suatu pertandingan. Dengan menulis seperti itu, ia menyatakan bahwa dirinya telah memulai perjalanan iman dan pelayanannya sebagaimana yang seharusnya. Sekali lagi, karena dia mengerti tujuannya. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bila kita mau melakukan sesuatu, kita harus tahu tujuannya. Jadi jangan cuma ikut rame saja. Apalagi kita gengsi-gengsi, orang lain punya sesuatu kita juga mau. Nah ini dia, yang seringkali kita melakukan sesuatu yang tidak berguna dan merugikan kita, saudaraku. Sebab itu sekali lagi saya ingatkan, apapun yang kita kerjakan, kita harus tahu tujuannya. Sehingga kita memulai dengan baik dan mengakhirinya juga dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudaraku, namun bukan itu saja. Paulus juga berkata, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Berarti, ia juga menyatakan bahwa dirinya telah mengakhiri apa yang telah dimulainya tadi dengan baik pula.
Sikap seperti inilah yang menjadikan kehidupan yang bersangkutan patut dipandang sebagai kehidupan yang bermutu. Mengapa dikatakan bermutu, saudaraku? Karena dia mengerti tujuan, panggilan daripada Kristus, dan segala sesuatu yang dia kerjakan selama dalam panggilan pelayanan tersebut, Tuhan diutamakan. Tuhan yang dinomorsatukan. Jadi dia melakukan bukan dengan keangkuhan, kesombongan, tinggi hati, dan sebagainya. Bapak Ibu, kita baru dapat sedikit kepercayaan melayani satu bagian saja kita sudah sombong. Kita merasa kita rohani. Dan seringkali kita merendahkan orang-orang di sekitar kita. Janganlah seperti itu. Kalau kita mengerti panggilan Tuhan dalam semua pelayanan kehidupan, pekerjaan, itu panggilan-panggilan dari Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan sombong, jangan takabur, jangan tinggi hati, tapi rendahlah hati. Dan lihat, segala sesuatu yang kita kerjakan bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita tidak akan mencoba untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Sebab firman Tuhan datang untuk kita untuk mendidik kita, memperbaiki keluaran kita, mengajar kita hal-hal yang positif. Mari, kekasih-kekasih Kristus, saya sangat berharap di dalam kegiatan kita pada pagi hari ini, ya, hati Kristus di setiap pagi pukul 6, mari kita lakukan juga bukan dengan terpaksa. Tapi mari kita sungguh-sungguh mau belajar firman Tuhan, kita berdoa bersama, dan kita melakukan dengan tujuan yang positif. Di mana Tuhan mempersiapkan kita pagi hari lewat kebenaran firman, sehingga dalam keseharian kita berjalan dalam tuntunan firman dan Roh Kudus. Sehingga kita tahu semua milik Tuhan dan harus kembali kepada Tuhan. Dan jangan sekali-kali, sekali lagi saya ingatkan, mencoba untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Perhatikan, seringkali kita tidak sadar dengan pikiran kita yang terbatas berusaha membatasi pikiran Kristus. Jadi sekali lagi, sikap memulai dan mengakhiri dengan baik itu harus kita perhatikan. Itu akan terjadi dengan benar kalau kita mengerti tujuan daripada kegiatan tersebut. Nah, saudara lihat saja, saya juga belajar dalam pengembalaan. Seringkali Tuhan panggil kita untuk mengembalakan satu jemaat. Tapi yang kita lakukan, awalnya kelihatan bagus. Lama-lama kita terpancing, ikut kegiatan-kegiatan di luar, bukan bilang nggak boleh. Tetapi sampai kita melupakan tujuan utama kita dalam pelayanan. Mungkin saudara juga alami dalam satu pekerjaan, dalam satu pelayanan, Tuhan percayakan Anda, tapi Anda tergiur dengan suara-suara dari samping kiri kanan, menceritakan sesuatu lalu kita tergiur dan kita melupakan panggilan utama kita. Dan ini sangat disayangkan. Biarlah pagi hari ini saudara-saudaraku, kita mengikuti Tuhan dalam pelayanan-pelayanan. Kita bukan cari berkat. Kalau saudara cari berkat, itu pelayananmu yang salah. Ya ingat, kalau saudara melayani apa yang Tuhan percayakan kepada Anda, melayani itu bukan selalu di dalam gereja, tapi secara pribadi, dalam rumah tangga, di dalam tempat pekerjaan-pekerjaan. Itu sebuah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita melakukan dengan pikiran yang selalu kepada berkat, maka sesungguhnya saudara, saya mau katakan, kita tidak mengenal Kristus yang kita sembah. Kita tidak mengenal panggilan, kita tidak mengenal firman-Nya. Sebab pada saat kita melakukan dengan benar, saudaraku, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita lakukan dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati, dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Saya mau katakan, berkat itu bonus untuk saudara dan saya. Ingat, sekali lagi, berkat itu bonus untuk saudara dan saya. Jadi kita harus mengutamakan apa yang Tuhan kehendaki. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada saudara. Matius pasal 6
ayat 33. Nah, mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, biarlah pagi hari ini kita melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan sikap memulai dan mengakhiri dengan baik. Di mana kita belajar dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, sebab oleh anugerah-Mu kami dapat mengawali berbagai hal dalam hidup kami dengan indah. Kami mengerti panggilan-Mu, kami mengerti tujuan-Mu, dan kami juga mengerti apa yang harus kami kerjakan, yang Kau percayakan kepada kami. Oleh pertolongan-Mu, kami dimampukan untuk menyelesaikan hal-hal yang telah kami mulai dengan baik, karena kami mengerti tujuannya. Tanpa anugerah-Mu dan tanpa pertolongan-Mu, kami tidak akan dapat mencapai garis akhir dengan gemilang. Oleh sebab itu, kami menyerahkan hidup kami kepadamu dan menaruhkan harapan kami kepada kemurahan-Mu. Tolonglah diri kami agar kami dapat mengisi kehidupan kami dengan tidak melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kehendak-Mu, tidak dengan sia-sia, namun dengan penuh makna. Bapa, terima kasih bersyukur untuk pagi hari ini karena Engkau telah menolong kami sepanjang malam hingga kami ada di hari yang baru ini, di hari Jumat 27 Maret 2026. Kami bersyukur, berterima kasih untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Hari yang merupakan kesempatan-kesempatan yang baru untuk kami mengalami kebaikan-Mu. Biarlah hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami, dan hidup kami memuliakan nama-Mu. Kami memohon tuntunan dan penyertaan Roh Kudus atas hidup kami di sepanjang hari ini. Tuntunlah diri kami agar kami mampu membuat keputusan dan pilihan yang benar di setiap sisi kehidupan kami. Sertailah diri kami di setiap waktu karena kami sungguh bergantung kepadamu. Singkapkan apa yang harus kami kerjakan, berikan pengertian yang dalam sehingga kami tahu persis tujuan daripada setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami dalam pelayanan-pelayanan kami. Lindungilah diri kami daripada yang jahat dan jauhkanlah kami dari pencobaan. Berkatilah diri kami dengan keberhasilan dalam semua hal yang kami kerjakan hari ini dan sepanjang hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu, Tuhan Yesus Kristus anak Allah yang hidup. Kasihanilah kami, ampunilah dosa dan segala pemberontakan kami, ampunilah pikiran-pikiran kami yang negatif, ampunilah segala kesombongan, keangkuhan kami, ketinggian hati kami. Ampuni kami Bapa. Biarlah hari ini kami sadar dan sungguh mengerti, jikalau kami ada semua hanya karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh akan melakukan sikap memulai dan mengakhiri dengan baik kami, karena kami mengerti tujuannya. Tuhan terima kasih, kami percaya Engkau memberkati kami semua. Dan pagi hari ini, hamba tetap berdoa memberkati semua saudara-saudara, keluarga-keluarga yang berada di Gang Kamundan, Swapen Perkebunan. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun untuk setiap pribadi, setiap hidup rumah tangga, keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah apa yang dikerjakan itu sungguh Tuhan senantiasa dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan berkati setiap pribadi mereka dalam usaha pekerjaan bisnis, di dalam pendidikan dan pelayanan-pelayanan mereka. Apa yang mereka kerjakan oleh pertolongan Tuhan,
Mereka mengerti tujuannya dan mereka diberkati berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mohon belas kasihan-Mu Tuhan, yang sedih Engkau hibur mereka, yang lemah Engkau kuatkan, dan yang sakit Tuhan sembuhkan mereka kembali. Lewat kuasa bilur-bilur Yesus, kesembuhan turun untuk saudara-saudara yang sakit. Lewat kuasa darah anak domba Allah, setiap organ yang sakit disucikan, dikuduskan, dipulihkan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua usaha pekerjaan mereka dalam keberhasilan. Dan ajar mereka sungguh hidup bermakna. Tuhan dipermuliakan dari kehidupan mereka setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Ya Aba, ya Bapa, terima kasih sekali lagi atas segala kemurahan-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Dan kembali di pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati para hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online di pagi hari ini. Hamba mohon belas kasihan Tuhan tercurah untuk setiap pribadi. Biarlah urapan baru turun bagi setiap pribadi. Kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan Tuhan melimpah atas setiap pribadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Susiana Yani Liberty, yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Susi dengan kesehatan yang terbaik. Berikan dia damai sejahtera sukacita pada hari-hari tuanya, pada masa depannya. Tuhan memberkati ia pribadi menjadi berkat, penolong, panutan kepada suaminya, Bapak Leona Stanley, dan juga kepada anak cucu dalam kehidupan mereka pribadi, rumah tangga, dan usaha pekerjaan pelayanan mereka. Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, serta Robin dan keluarga. Diberkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih, pakai Ibu Susi terus menyatakan kebenaran bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian di pagi hari ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Ripka Mariam Bat Momolin Renyaan yang berada di kota Manokwari, bersama dengan suami kekasih Bapak Edi Renyaan dan anak kekasih Jonathan Arthur Renyaan. Tuhan memberkati mereka bertiga dalam segala aktivitas yang mereka kerjakan, di dalam rencana-rencana ke depan. Tuhan buka jalan dan Tuhan beri yang terbaik atas mereka senantiasa. Bapak berkati Ibu Ripka dan Pak Edi, berikan kesehatan yang terbaik. Hikmat-Mu menyertai, kerendahan hati dan takut akan Tuhan menyertai hingga apa yang mereka kerjakan. Mereka mengerti tujuannya, sehingga Tuhan dipermuliakan setiap saat. Bapak terima kasih, Tuhan khusus spesial kepada anak Arthur. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, pelihara ia dalam tugas-tugas pekerjaannya sebagai seorang angkatan bersenjata, memiliki hati yang sungguh takut akan Tuhan, sehingga dia benar-benar bersandar, bergantung kepada Engkau setiap saat. Biarlah hikmat Tuhan memberkati ia di dalam mengambil keputusan-keputusan. Apapun yang ia kerjakan, Tuhan dipermuliakan. Bapak terima kasih, berkat-Mu turun atas hidup rumah tangga ini. Ibu Ripka, Pak Edi, dan keluarga besarnya, baik yang ada di Jogja ataupun di mana saja berada, Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapak, buat kasih-Mu yang tidak terbatas, melimpah-limpah atas hidup Ibu Ripka dan keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati menjadi berkat. Bapak yang baik, pengasih dan penyayang, kembali di pagi hari ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Tom Pandaras, yang ada di kota Manokwari. Bapak hamba minta dalam nama Yesus, biar Tuhan memberikan ia kesehatan yang terbaik. Berikan kerendahan hati dan takut akan Tuhan di dalam semua aktivitas, dalam semua pelayanan yang Tuhan percayakan.
sehingga dia sebagai hamba-Mu, sebagai panutan, boleh menjadi saksi berkat kepada setiap orang yang ia layani, yang ia gembalakan. Biarlah Tuhan pengertian tentang tujuan, dia akan memulai dengan baik dan mengakhirinya juga dengan baik. Tuhan dipermuliakan. Berkati ia dengan kesehatan yang terbaik Bapa, lindungi pelihara, jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan hidupnya boleh menjadi berkat bagi keluarga besar Pandaras, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Bapak terima kasih. Pemeliharaan-Mu nyata atas Ibu Yuliana Tan dari malam hingga pagi hari ini. Dan biarlah hari ini ke depan Tuhan ada bersama dengan Ibu Yuliana Tan. Hamba minta biarlah damai sejahtera, sukacita melimpah-limpah dalam hati dan pikiran Ibu Yuliana. Sehingga Ibu Yuli boleh menjalan hari ini dengan damai sejahtera, dengan sukacita, pertolongan-Mu nyata atas ia siang malam, dan hidupnya menjadi terang garam berkat panutan kepada orang-orang yang ia kasihi, yang ia layani, spesial kepada anak cucu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati Ibu Yuliana Tan sebagai orang tua yang berwibawa, yang senantiasa menyatakan kebenaran. Tuhan terima kasih, berkati juga khususnya bagi kedua anak kekasihnya, Bapak Agung Wibawa dan Ibu Siska dan cucunya Jason dan Yulia bersama-sama dengan Ibu Yuli hari ini. Tuhan memberkati semuanya dalam semua aktivitas dan pendidikan daripada Jason dan Yulia dibuat berhasil. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati Ibu Yuli untuk terus menjadi berkat. Terima kasih. Demikian di pagi ini, hamba berdoa untuk hamba-Mu Ibu Diana De Freites yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Diana De Freites hari ini dan sepanjang hari ini di dalam semua kegiatan-kegiatan yang ia kerjakan. Pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadanya dapat diselesaikan dengan benar karena dia mengerti tujuannya dan Tuhan dipermuliakan. Berkati pribadinya dengan kesehatan, dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan, menjadi berkat sebagai istri penolong bagi suaminya Bapak Rocky Alan Paulus Sampara yang berada di Manokwari, dan juga menjadi panutan berkat kepada ketiga anak kekasih kepada Yemima, Reinhard dan Gevarial, mohon maaf. Dan Tuhan Yesus berkati anak-anak di bangku pendidikan dengan hikmat, kepintaran, sehingga Yemima dan Reinhard mengikuti pendidikan dengan baik dan berhasil. Demikian Tuhan memberikan pertumbuhan yang sehat kuat kepada Gevarial dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak atas segala penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada Ibu Diana De Freites dan keluarga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati menjadi berkat. Dan pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Kristom Kapisa selaku Gembala GPHI Jemaat Victory Reremi Manokwari Papua Barat. Ya Tuhan, biarlah hari ini dan sepanjang hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8 membimbing hamba-Mu Pak Pendeta Kristom Kapisa memulai segala sesuatu dan mengakhiri dengan baik karena mengerti tujuannya, dan Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dipermuliakan. Biarlah segala sesuatu yang dia terima dari Tuhan itu yang ia kerjakan. Terima kasih Bapa. Beri kesehatan yang terbaik bagi Bapak Pendeta Kris. Tuhan berkati pribadinya dengan kekuatan daripada Tuhan, hikmat Tuhan, sehingga segala sesuatu yang ia kerjakan di dalam mengambil keputusan-keputusan tidak ada kesalahan. Sebab Roh Kudus terus menolong dia, menuntun dia. Bapak terima kasih. Berkati semua jemaat yang dipercayakan kepadanya
dapat memimpin untuk mengalami pertumbuhan yang sehat dan kuat, mengalami pertambahan jiwa, dan Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa untuk semua jemaat Tuhan keluarga, bagi keluarga Werei, keluarga Kapisa, keluarga Pai, keluarga Hai, keluarga Yembise, keluarga Watori, keluarga Karubaba, keluarga Abago, keluarga Mensumber, keluarga Krei, keluarga Ramandei, keluarga Wabdaron, keluarga Rumainum, keluarga Wainbo, dan semua jemaat-jemaat yang tidak sempat kami sebut nama mereka. Tuhan memberkati. Maka spesial hamba tetap berdoa untuk keluarga Bapak Abago. Tuhan jamah dia. Hamba percaya kesembuhan terjadi atas Bapak Abago di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sakit lambung yang mengganggunya, hamba cabut dan putuskan. Hamba katakan terlepas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Turun memenuhi seluruh tubuh hidup daripada Bapak Abago di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati hidup rumah tangga daripada Bapak Pendeta Kriston Kapisa. Bagi istrinya, Ibu Yuliana Hai, Tuhan pakai luar biasa untuk boleh menjadi penolong bagi Bapak Kriston Kapisa, sehingga kedua hambamu bersahati melakukan pelayanan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan diutamakan, dan mereka tetap bersandar kepada Engkau, bukan kepada keadaan lingkungan ataupun kepada manusia, tapi sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Gembala Agung. Berkati anak cucu dalam semua tugas pekerjaan, pelayanan, pendidikan, dan juga dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Bapak terima kasih, berkati ketiga cucu kekasih, Switinia, Aprilia, dan Aniwona, dalam pertumbuhan, di dalam pendidikan mereka. Tuhan buat terbaik. Berikan pergaulan-pergaulan yang positif kepada mereka ya Allah, sehingga mereka dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tuhan tolong, nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan mereka setiap saat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang penuh dengan kasih, hamba juga berdoa memberkati hambamu, Saudara Jimmy Putra Wutoi, yang berada di kota Subsai Sorong. Tuhan memberkati ia hari ini dan sepanjang hari ini. Hamba minta dalam nama Yesus, kesehatan terbaik turun bagi Jimmy Putra. Takut akan Tuhan dan kerendahan hati, kejujuran terus ada dalam kehidupan Jimmy Putra, sehingga dia mengerti tujuan daripada pelayanan lewat pekerjaan-pekerjaan yang ia kerjakan. Tuhan yang dipermuliakan. Demikian komitmennya, janjinya yang ia kerjakan untuk hidup takut akan Tuhan, dia kerjakan dengan sekuat tenaga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya menjadi garam berkat terang kepada banyak orang yang ia layani. Demikian Tuhan juga memberkati orang yang ia kasihi, Christine Karyanti Mansawan dan semua keluarga, anak-anak tercinta. Tuhan berkati mereka. Biarlah kedua hambamu ini terus berjalan dalam kebenaran Tuhan, dalam komitmen Tuhan. Mereka memandang jauh ke depan. Biar Tuhan tolong mereka untuk tidak berbalik, tidak melihat ke belakang lagi, dan ke depan. Sehingga Tuhan senantiasa dipermuliakan dari kehidupan mereka pribadi, hidup bersama, Tuhan ditinggikan. Bapak terima kasih, Tuhan lindungi pelihara Jimmy Putra dan semua aktivitasnya di dalam keberhasilan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, hanya kepadamu kami berserah. Demikian di pagi hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa memberkati hambamu, Saudara Debbie Tua Putimain, yang berada di kota Manokwari. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih-Mu yang Kau percayakan kepada Debbie dalam semua tugas-tugas pekerjaan-pekerjaan sebagai seorang PNS, dan juga terima kasih untuk pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepadanya.
Biar apa yang ia kerjakan, dia mengerti tujuannya. Sehingga segala sesuatu yang ia kerjakan, sungguh Tuhan dipermuliakan. Ajar dia taat setia, ajar dia dalam rendah hati dan takut Tuhan, sehingga tidak punya pikiran untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Dan segala sesuatu yang dia kerjakan, Tuhan dipermuliakan. Sebab itu pakai Debbie menjadi berkat bagi keluarga besar Tua Putih Main, khususnya bagi orang tua kekasih, ibunda kekasih, Ibu Neti Karesina yang berada di kota Ambon, Maluku. Demikian Tuhan juga memberkati semua saudara bersaudara, kakak adiknya. Tuhan memberkati Ibu Esther Karesina. Tuhan memberkati Feby Tua Putih Main. Tuhan memberkati Peggy Tua Putih Main. Tuhan memberkati Maggie Tua Putih Main. Memberkati Yuni, memberkati Rizky Tua Putih Main. Juga Tuhan memberkati semua saudara-saudara bersaudara yang tidak sempat hamba katakan. Tuhan memberkati mereka untuk satu hati hidup dalam takut akan Tuhan. Sehingga yang dikerjakan mereka, Tuhan sungguh diagungkan, Tuhan sungguh ditinggikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati Debbie menjadi terang dan garam bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang baik, terima kasih untuk semuanya. Dan pagi ini hamba juga berdoa memberkati hambamu Ibu Desi Lambai Hang yang berada di kota Manokwari. Bapak dalam nama Tuhan Yesus, biarlah urapan baru turun bagi Ibu Desi pagi hari ini. Kerendahan hati dan takut akan Tuhan menjadi bagian hidup daripada Ibu Desi. Sehingga keputusan-keputusan yang ia lakukan, dia mengerti Tuhan izinkan. Berkati pribadinya, menjadi berkat, menjadi panutan kepada hidup rumah tangganya. Khususnya dia boleh menjadi istri penolong kepada suaminya, Bapak Heri Taruk Datu. Sehingga Tuhan, kedua hambamu hidup dalam kebenaran. Tuhan juga jamah Bapak Heri Taruk Datu hidup dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Dia juga boleh mengerti komitmennya, panggilannya. Di saat mengambil keputusan untuk hidup bersama dengan Ibu Desi, mereka mengerti, mereka tahu tujuannya, sehingga mereka hidup dalam kedamaian. Tuhan memberkati kedua hambamu untuk boleh menjadi panutan terang kepada anak-anak kekasih mereka. Lebih daripada itu Tuhan, tolong mereka berdua sebagai hamba-hamba dengan komitmen-komitmen dalam pelayanan-pelayanan. Sehingga sungguh Tuhan, Engkau yang diutamakan lebih daripada segala berkat yang mereka peroleh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ketiga anak kekasih Salomita di dalam tempat pendidikan. Tuhan beri hikmat kepintaran. Demikian juga untuk Godwin. Tuhan berkati dengan hikmat kepintaran. Dan Tuhan berikan pergaulan-pergaulan yang positif. Jauhkan mereka dari orang-orang, teman-teman yang tidak bertanggung jawab. Dan Tuhan memberkati juga cucu kekasih Hersia dalam pertumbuhan, kembang tumbuhnya. Tuhan berkati dengan kesehatan yang terbaik. Tuhan terima kasih. Lindungi keluarga ini siang malam. Dan bawa mereka hidup seperti apa yang Engkau mau. Sikap memulai dan mengakhiri dengan baik, Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur. Dan pada saat ini kami juga berdoa dalam kegiatan khususnya bagi keluarga besar GKPB MDC Manokwari pada hari ini. Tuhan jamah semua para hamba-hamba, para pendoa-pendoa khususnya dalam doa revival pada jam 11 siang nanti secara nasional. Tuhan jamah semua yang dipercayakan untuk boleh bertanggung jawab. Dan pada sore hari pada pukul 18 ada doa bersama dalam tubuh Kristus. Tuhan jamah semua hamba-hamba, semua jemaat untuk ambil bagian di dalamnya. Dan kami terus berdoa, Tuhan juga bawa jiwa-jiwa yang mau bersama berdoa. Tuhan tolong, biar kami satu hati, kami berdoa, kami mohon belas kasihan Tuhan menolong kami, supaya kami hidup sungguh dalam kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang diagungkan, Tuhan dipermuliakan setiap saat. Terima kasih Bapa, berikan cuaca yang terbaik saat kegiatan ibadah doa berjalan, sehingga tidak menghalangi umat-Mu datang bersekutu bersama-sama.
Terima kasih Bapa, kami berserah untuk hari ini dan sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Biarlah hari ini kebenaran firman yang kita belajar dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8 kita bisa aplikasikan, hidupkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita memiliki sikap memulai dan mengakhiri dengan baik karena kita mengerti tujuannya. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam MDC.